Maksud hati ingin berpesta, apa daya pandemi hanya sebuah angan. Kali ini, babak yang paling istimewa, kehadiran dua sejoli dari kota Priangan. Kita panggil saja Bisma dan Andira. Saya tepuk tangan karena sajaknya bagus sekali ya. Sudah dipersiapkan berapa minggu, Mas? 5 menit sih baru. Jadi pas gue bilang bahwa ada opening ya itu baru bikin. Luar biasa. Biar kayak percaya diri aja. Sastrawan gitu. Biasa pengalaman bikin ini redaksi caption Suara Gembira. Mama yang di rumah, hai Ma, aku masuk TV. Apa kabar nih? Apa kabar? Bisma, Andira. Baik. Pangestu. Terima kasih Kembali udah kasih. datang jauh-jauh. Balik 130 km dari Bandung, akhirnya mau ke Jakarta, capek-capek di tengah pandemi untuk jadi bintang tamu Terima kasih. buat Rombak Gaya. Iya teman-teman, biar pada tahu Rombak Gaya kali ini adalah Rombak Gaya yang paling beda mungkin dari episode-episode sebelumnya, karena ini bakal jadi episode pertama di mana yang hadir dan yang didandanin sama pewara itu bukan cuma satu orang, tapi satu pasangan gitu. Kalau misalkan teman-teman mungkin kayak Bisma Mandira, ngapain nih kok tiba-tiba datang sebagai pasangan? Jawabannya sederhana, tuntutan publik nih. Wah, Permintaan massa. Oke. Yang ternyata kemarin kita ngelihat di media sosial, di akun Suara Gembira dan Remaja Nusantara, pokoknya kalau ada cowok ganteng, itu ceweknya tuh pasti nge-mention gitu. Ini nih. Nah, gue tadinya ngira, oh mereka ngefans aja sama cowok, sama si cowok ganteng ini. Pas gue lihat akunnya kok kayak pacarnya ya gitu, biasa stalking dikit. Wah, kayak pacarnya nih. Berarti ternyata si ceweknya itu pingin cowoknya gaya kayak gitu. Oke. Hal sebaliknya, kalau ada cewek yang cantik, cowoknya itu ngasih. Terus dia nanya, kapan nih kayak gini? Gitu. Kapan nih kayak gini nih? Meritnya apa? Dandannya. Nah, gue asumsikan, oh ini dandannya. Akhirnya gue bilang ke ibu produser, Ibu Siva, langsung kontak deh. Ini yang paling cocok siapa? Dari nyari-nyari, beragam opsi, beragam pilihan, muncullah Bapak Bisma dan juga Ibu Andira yang akhirnya hadir sebagai bintang tamu khusus episode pasangan atau episode sejoli nih ceritanya gitu. Oke, gaya busana kalian dengan identitas kalian akan kita buat jauh lebih Indonesia dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kain sebagai bawahan. Karena kain atau wasana Indonesia itu adalah esensi utama dari seni busana Indonesia. Jadi seni busana Indonesia itu bukan hanya coraknya, bukan hanya soal batik dan tenun, tapi kain sebagai bawahan. Jadi emang Suara Gembira nggak pernah mempromosikan kain sebagai kemeja, kain sebagai barang yang dijahit, tapi harus utuh tidak terjahit dan itu dikreasikan karena seni drapery atau ikat mengikat itu adalah dasarnya gitu. Jadi itu yang memang lagi selalu dikampanyekan Suara Gembira. Kali ini kita agak berbeda, kita mau coba untuk bikin dua gaya. Gaya yang pertama mau kita coba dibuat lebih eksperimental. Gaya yang kedua ini adalah gaya yang sifatnya mungkin lebih pasangan-pasangan gitu. Kalau istilahnya di seni wasra Indonesia namanya sarimbit. Sarimbit itu dalam KBBI adalah memang pasangan, tapi dalam kain. Jadi kayak kedua pasangan ini hadir dengan menggunakan kain sarimbit. Itu adalah kain yang memang dipakai untuk berpasangan biasanya gitu. Berseragam dan berpasangan. Tanpa basa-basi, kita mau lihat dulu nih ya atasan-atasannya. Di tampilan pertama ini kita akan coba Andira akan mengenakan jaket kulit ini dan yang dipadu-padankan dengan turtleneck berbahan glitter ini. Gitu. Bisma akan mengenakan perdananya yaitu pakai kemeja dengan Shanghai collar yang akan dikombinasikan dengan luaran. Aku masih belum tahu antara menggunakan rompi Stone Island ini atau menggunakan jaket biru ini. Nanti seiring perjalanan waktu kita coba pikirkan. Alright. Oke. Ganti dulu atasannya. Oke. Bisma udah pakai ini. Andira pakainya baru yang tank topnya dulu. Silakan ganti di sana. Nanti kembali lagi 3 bulan kemudian. Dadah. Nah, udah ganti baju. Nah, gaya ini sebenarnya buat pasangan gue mau coba bikin beda. Jadi kain yang dikenakan oleh Bisma dan teknik kain yang dikenakan oleh Andira agak beda. Gue akan ngajarin Bisma. Jadi nanti Andira kayaknya akan banyak dibantu sama Bayu, asisten aku gitu di sana. Sedangkan Bisma kali ini yang harus belajar sendiri dulu. Nanti gaya kedua Andira sama Bisma
sama-sama belajar dengan gaya yang sama, jadi ntar bisa aku ajarin sekaligus buat berdua. Oke. Ini adalah, jadi kainnya buat Bisma akan ada 2 lapis. Pertama akan mengenakan kain ini. Ini adalah batik Bali, corak Bali gitu. Sebenarnya dia turunan, pengembangannya aslinya dari Jawa. Tapi satu yang unik adalah, jadi kalau misalkan teman-teman tahu, batik itu kan biasanya itu dasar kainnya putih, lalu dikasih malam, dicanting, dicelup. Nanti ketika dicelup itu waktu diangkat, yang dicanting itu tuh warnanya warna bahan, yang dicelup yang nggak kena canting itu akan ngikutin warna pewarnanya gitu. Tapi ini tekniknya ini agak unik karena dia tekniknya itu justru reverse gitu. Jadi yang dicanting itu bukan bunga-bunganya, tapi semua bagian yang putih. Jadi dia ditembok istilahnya. Sehingga waktu dicelup yang berubah itu adalah bunganya. Blocking gitu. dulu. Ini blocking. Jadi ini adalah teknik yang menarik, makanya biasanya batik putih itu tuh selalu hal yang emang pengerjaannya lebih rumit daripada batik yang warnanya warna-warni, karena berarti kalau warna-warni ya bunganya yang dicanting, kalau ini enggak. Justru ini adalah kainnya semuanya yang ditembok oleh canting gitu. Untuk Andira, aku mau pakein tenun baron. Nah, tenun baron. Jadi kalau Indonesia itu baron ini terkenal di Jepara. Baron itu asal usulnya dari kata-kata baruan. Jadi ini kreasi, ini bukan klasik, ini bukan motif klasik. Baron ini adalah ya memang baruan, jadi tenun baru aja, kreasi. Populer mungkin di eranya tahun 2004-an, terus sekarang ya mungkin jadi salah satu tenun yang memang paling digemari karena gayanya udah minimalis banget. Gitu. Jadi khasnya tuh apa? Khasnya itu sebenarnya nggak ada, tapi dia punya corak-corak yang memang, nih kalau lihat gayanya dewa nih, apa si bintang 8-nya itu, tapi memang sebenarnya secara umum gayanya memang tidak terlalu khas, tapi gaya minimalisnya yang memang jadi andalannya mereka. Dipegang dulu, nanti akan dibantuin. Oke, jadi aku akan ngajarin Bisma, terus buat Andira seperti yang tadi aku bilang akan dibantu oleh asisten aku. Kita panggil aja Bayu, bantuin aku ya. Nah, kita mulai dulu dari, ini tekniknya sama, itu adalah teknik wiru gitu. Jadi memang akan ada kayak lekukan-lekukan, jadi dia nggak lurus. Ini sama seperti yang aku pakai nih, jadi dia ada kayak lekukan-lekukannya. Nanti akan diajarin. Dibentangin dulu kainnya. Atas bawahnya bebas. Atas bawahnya ini bebas. Kalau ini bebas. Cara tahu luar di belakangnya itu biasanya dia udah ada kelimnya ini. Nah, ini sisi dalam. Jadi ini sisi luar. Jadi caranya. Posisinya Andira tinggi ya. Berarti di atas. Andira tinggi di atas dada. Betul. Oh, di sini. Ya, Oke. betul. Nah, posisinya buat Andira itu kanannya itu yang sedikit lebih pendek tadi. lebih pendek. Kalau buat Bisma itu kirinya yang sedikit. Nah, kamu megangnya nggak usah sampai ujung, segini aja nggak apa-apa. Oh, Gitu. Tapi yang sini lebih pendekin lagi sampai ujung. Nah, yang sana sedikit aja nggak apa-apa. Ditutup sini. Nah, kamu tutup. atas ya. Di atas dada itu. Segimana? Segini, boleh nggak apa-apa. Nah, Sini Iya, di atas ya. ditutup sini. Nah, betul. ketutup gini. Udah. Yang dipegang ini aja. harus kencang. Oke. Sekencang mungkin aja. Ini. Nah, iya. Ya, tarik. sekencang mungkin, setarik mungkin. Ke atas lagi. Ke sini. Setarik Ini mungkin. udah kepegang ini. Iya, gini. Oke. Udah? Oke ya. Udah. Sudah. Udah pegang. Kalau definisi kencang adalah ini kalau setelah dilepas gini, dia udah nggak lepas. Kalau mau lepas. Nggak lepas. Oke, udah ya. Sudah. Iya. Kemudian Bisma pegang yang ujung ini di sini, diangkat dikit, ditaruh ke atas sini. Oh, bisa ada buat contohnya. Gini. Gini. Cukup? Ya, Bagus? Kamu Nah, posisinya ini dilurusin. Oh, oke. Ya. ditaruh di tengah malah. Nah, jadi dia akan membuat Oke. wiru. Terus diangkat ke atas. Lebih tinggi lagi buat lebih tinggi lagi. Ini aja aku bagiin. Oh, ini ya Iya. ngejar nggak terlalu. Enggak juga, tapi sebenarnya tinggi itu untuk ngaruh supaya lekukannya makin banyak. Oh. Semakin tinggi lekukannya. Semakin tinggi lekukannya akan semakin banyak. Oke. Udah ya. Jadi udah ketat, terus ini posisinya ini dipegang, tahan, tangan Terus kalau satunya sendiri dua tangan megang dilepasin. Oke. Nah, ditahan betul. Ini diginiin. Oke. Gulung aja. Oh, langsung gulung. Nggak usah diikat, betul. Gini langsung. Nah, cara gulungnya ketika udah seperti ini kan gini, pelan-pelan dan jangan diserut ke atas. Mesti di yang dulu ya.
nggak boleh ke Oh, biar atas. ketat soalnya. Nah, karena nanti akan jauh lebih ketat. Dan kamu Bagus. bisa selipin Pelan-pelan. terus kamu kayak gunung sarung gitu. Bagus. Di dalam ya? Bisa. Aku sedang berusaha. Semangat ya. Ayo kamu bisa. Nah, bagus banget. Nah, ini Bisma udah sukses nih, udah berhasil nih. Udah berhasil. Nah, aku ngasih tahu nih, Bisma lihat kaca. Kamu mungkin merasa bahwa, aduh, ininya pingin dikecilin lagi, gitu. Cara kecilin ya, itu bisa tinggal mainin aja, lipat aja, gitu. Oke. Banyak ininya semakin mau kecil, atur aja. Oke. Menarik. Sorry, Nah. ini agak dulu. Coba. Terus habis itu, Kamu pegang lagi. misalkan gini, lu orangnya suka slim. Caranya biar slim itu sederhana. Ini nih tengahnya, tinggal ditekuk. Nah, sadar nggak kanan dan kirinya Langsung itu naik nggak cuma naik tapi jadi slim. Oh. Lepas nih. Ininya ya bagian. Nah, Oke. jadi keuntungan dari berkain adalah kita menjadi desainer buat diri kita sendiri. Tengah ini. Kebayang ya? Kebayang. Ini cakep. Jujur nih bagus banget. Yeay. Penonton setuju, penonton bagus ya? Setuju. Bagus. Gue kasih Bagus. penonton nomor rekening berapa? Si ini Bagus, sama rapi ini. banget. Ini biasanya kalau Ini biar misalnya tadi kan nggak pakai kencang kemeja kan? gini dimasukin atau dikeluarin sih? Bebas, nggak ada pilihan. Lu lebih nyaman dikeluarin apa dimasukin? Bisa. Coba Nah. keluarin kali ya. Boleh? Cobain aja. Nah, iya. Ini Udah, tapi udah kencang ini rasanya. Udah. udah sih sudah cukup sih. Udah cukup ya. Masukin nih. Masukin. Lebih santai kali ya. Oke, nanti ada kombinasinya. Alright. Tunggu dulu, belum selesai. Nah, udah jadi ya. Wih. Sama-sama berwiru, bedanya satunya dia tinggi, satunya rendah. Gue sengaja memang pingin bikin Andira bawahnya tuh sampai kayak panjang-panjang ini. Di Bali tuh zaman dulu kalau terutama buat acara yang resmi, buat ritual itu tuh kainnya tuh wah Panjang-panjang. sambaran Kayak panjang. bayi gitu ya. Iya, dan jalan aja mereka dengan gebokan setinggi 3 meter dia jalan kayak gini. Nah, selanjutnya supaya makin cantik buat Andira, aku mau kasih selain kan. Di sini kalau di Bali namanya itu anteng atau senteng. Jadi anteng itu kan tenang gitu. Ya itu memang sengaja, itu memang dari Bali gitu. Karena selendang itu kan fungsinya kayak sabuk untuk mengantengkan kain itu supaya nggak kemana-mana. Oh. Buat Bisma, gua akan mengkombinasikan dengan ini kain agak antik ini. Ini adalah kain yang bentuknya persegi. Oh, gitu. Jadi nggak panjang. Dan kain ini memang akan dipakai untuk kombinasi. Dan ini adalah kain namanya batik Jepang. Jadi batik, tapi motifnya itu memang motif yang terinspirasi dari budaya Jepang. Tapi dikerjakan di Indonesia dengan pewarna Indonesia. Sebenarnya kita mau cerita bahwa akulturasi dan juga pencampuran budaya itu sudah terjadi. Dulu tuh batik ada yang motifnya batik Hansel and Gretel. Gitu. Waktu Belanda datang ya bikin batik dengan Hansel and Gretel. Bangsa Tionghoa datang, akhirnya adalah batik-batik yang memang punya perpaduan dengan budaya peranakan Cina. Nah ini adalah batik yang terinspirasi oleh bangsa Jepang yang datang kan, karena datang ke Indonesia, terbentuklah batik seperti ini. Nah kita coba, karena dia bentuknya itu kotak, stylenya itu, gayanya yang dipakai adalah dia akan seperti ini, buat gini. Tetap kayak tadi lagi berarti ya? Enggak, Ini dia. lurus. Oh, di atas. Oke. Emang Nggak dipegang. akan lubang Bukan. kalau lihat kaca, Kalau soal dibuka. emang akan lubang. Sengaja tarik Tapi ada yang kencang, dipegang. kamu tinggal tekuk. Tekuknya seperti tadi, jangan pelan-pelan, bener. Jangan, ya. Jangan naik ya? Jangan naik, bener. Jangan nyerut ke atas. Lalu Oh, jadi kalau dia diambil dikit juga kita tetap eksperimenkan. kuat. Kita keluarkan. Hmm. Nah, Oh, wow. jadi Ada yang muncul tiba-tiba. ini menjadi sih ada yang muncul dan panjang Muncul nggak tapi apa. kain. Ih, bagus banget. Saya terkagum-kagum. Ini adalah gaya kreasi dengan dua kain. Kalau ini disebutnya luarannya disebutnya apa ya? Oke, kalau dalam budaya Bali ini adalah kancut. Kancut ya, Iya, kancut. ya dalam Daleman ininya, gitu. daleman. Ini adalah saput. Oke. Biasanya saput kalau Bali bentuknya kayak gini. Yang klasiknya tuh kayak setengah. gini. Yes, ya enggak, panjangnya bebas, Oke. tapi dia menutupi si kain ininya. Oke. Nah ini karena unik bentuknya persegi, jadi dia itu
emang keluar kayak gini aja. Gitu. Jadi memang sengaja tujuannya adalah dia menutupin sisi luarnya, tapi sisi dalamnya itu keluar aja dalam bentuk Sugoi. Sugoi, Nek. Ibu-ibu lagi arisan ya? Tadi apa ini? Ini adalah senteng, Senteng. atau anteng. Anteng ya? Anteng. Fokus. Nah, udah cakep. Lalu kita kombinasikan dengan jaket kulit. Ini kamu kenapa milih jaket kulit ini sih buat juga, Bang? Karena aku tuh banyak banget jaket-jaket kayak gini kan. Oke. Terus kayak aku suka thrift shopping yang kayak jarang ada, yang nggak ada model lain kan. Kalau thrift Oke. shopping tuh biasanya tuh aku kayak punya banyak di lemari, jadi kayaknya ini bagus deh. Dari semua yang ada di lemari, ini yang paling kamu suka? Iya. Oke. Muncullah pengembangan dari gaya baru. Kalau buat Bisma, coba Bis. Iseng dong, ini ada jaket. Kayaknya ini keluarin kali ya kalau begitu ya. Atau nggak usah kayaknya. Kita coba. Ini kita eksperimen ya, jadi dipakai dulu. Kalau misalkan ternyata lebih keren pakai kemeja doang. Tapi kayaknya bagus deh. Yes, ya. Bagus. Beh. Sip. Beh. Bagus, cocok. Kayaknya kancingnya dipenuhin. Saya terkagum-kagum sumpah. Serius. Aksesoris mungkin. Ada aksesoris seru nggak? Waduh, Kalung. udah kepenuhan deh. Penuhan? Oke. Ini sepatu siapa nih? Dogmat. Dogmatnya kamu. Iya. Ya, aku mau kamu pakai ini. Ini sepatu. Ini juga apa? Nah, Oh, ganti iya. sekarang aja Oke. nggak apa-apa. Seru ya kayaknya putih-putih ya. Oke. Ini di dalam sepatunya. Biar Setiap sepatu. biar tidak rusak. Oke, udah ganti sepatu. Ini adalah tampilan final dari Andira dan Bisma. Oke, model gimana sih? Wah, masa saya begitu? Nah, 1 sampai 10, lu berapa, Bis? Gue 10 sih. 10? Aku juga 10 karena ini kayak Nyaman aku banget banget. gitu. Oke, kamu banget ya? Aku banget. Iyalah, aku udah stalking. Sorry ya, Bis. Ya. Oke, kita akan menuju ke tampilan kedua. Oke. Tampilan kedua ini sebenarnya agak dasar jadinya, tapi karena semangatnya adalah pingin nunjukin tadi yang kain serimbit, jadi gue memang nggak usah yang rumit-rumit, tapi pingin biar satu padu aja gitu. Ini kan kain yang berbeda gitu. Gue mau bawa hal yang lebih lembab. Bisma akan pakai baju andalannya. Apa ini istilahnya? Sorry gue tanya. Pangsi. Pangsi akan pakai Baju ini, khas gitu Sunda. atasannya. Sedangkan Andira akan pakai baju riwah kesukaannya dia. Ini depannya mana, belakangnya mana? Ini sebenarnya depannya, belakangnya tuh agak-agak bekos gitu Oh, sih. oke. Ya ini Wow. dipakai dulu. Oke. Nanti kita akan pakaikan dengan kain koleksi gue juga. Baru nih ceritanya. Promo. Ini adalah tenun rangrang. Rang-rang. Gitu. Sejarahnya apa ntar gue ceritain pas udah ganti baju. Siap. Oke, silakan ganti baju. Tada, udah ganti baju. Orang bilang kalau di internet ya, biasanya mereka itu bilang ini tuh asalnya dari Nusa Penida, Bali. Bali. Tapi sebenarnya tenun rangrang sendiri nggak hanya dominan di Bali, tapi sudah lahir justru di Nusa Tenggaranya. Ini satu yang unik, tenun rangrang itu biasanya cenderung untuk punya 3 warna. Kalau yang klasik itu adalah yang dipakai sama Bisma, gitu. Warnanya merah, putih, sama hitam. Biasanya istilahnya mereka dikenal sebagai warna tridatu, gitu. Nah ini tridatu, benar. Pas ya, yang Pas, dipakai pas pas banget. yang di ini, Pas benar. banget. Itu mereka menggambarkan memang 3 dewa paling sucinya mereka, gitu. Wisnu, Siwa, Brahma. Kalau misalkan di Jawa, batiknya, kalau misalkan di Solo atau Jogja, itu mereka punya 3 warna juga, yaitu putih, coklat, dan biru navy. Indigo. Itu sebenarnya sama juga ke Kesana 3 juga. warna kesana juga. Tapi di Bali punya interpretasi warna yang berbeda. Oke? Baik. Aku mau ngambil kain, mau 1 kain dong. Bayu, bebas. Oke, kita buka. Nah, sekarang Andira pakai sendiri ya. Aku ajarin. Pertama dibuka dulu seperti ini. Cara tahu depan belakangnya ini sama. Pegangnya seperti ini. Seperti yang tadi, kalau misalkan Andira kanannya sedikit, kalau Bisma dibalik. Sini kan. Kirinya yang sedikit. Kirinya yang sedikit. Kiri mana sih? Oh iya bener ya. Lalu kemudian kita tutup seperti ini. Oke.
Setelah harus kencang, tutup lagi dengan satunya, diputar. Putar saja. Oh, Putar Kelilingi. ya, dikelilingi. Ya. Nah, idealnya jadi pakai kain sebenarnya nggak ada yang benar nggak ada yang salah. Tapi biasanya kalau kita biar cantik, buat cowok ekspektasinya ini ujungnya itu tuh di kaki kiri, sejajar kaki kiri ini. Kalau Andira cewek sejajar kaki kanannya. Nah, dalam kondisi ini Andira kelebihan kan? Karena kayak lebih. Berarti nanti dibuka dulu. Sedangkan kalau Bisma nanti aku udah lihat tadi itu dikurangin, kependekin. Jadi ininya harus di-adjust, yang sininya digeser lagi. Aku ditambah berarti ya? Nah, kamu ditambah, betul. Pintar. Kalau bisa. Nah, benar. Kurang dikit lagi. Ya. Ya udah, enak gampang ngajarinnya nih. Nah, terus satu lagi prinsipnya, kalau kita ini tapi estetik ya namanya. Kain bagian depan luar ya paling depannya itu tidak balapan dengan kain yang di belakangnya. Caranya ketika digulung yang terakhir ini, dia agak ke bawah di sini. Nah, sehingga dia betul. Kalau kamu lihat di kaca, depannya itu jadinya nggak balapan. Karena kalau balapan, ya menurut kita kurang elok. Lalu posisinya digulung dengan cara yang sini diambil, turunin dulu, baru terus gulung. Ini aku gini. Betul, lalu digulung. Pelan-pelan, kecil-kecil, dan pastikan turun ke bawah. Kalau gulungnya ke bawah, pasti ketat. Nih, Pasti ketat. Enak nggak? enak. Enak? Pas. Nah, sejujurnya kalau dibandingin, Bisma gulungnya jago. Rapi. Aku gak Definisi jagonya apa? Tipis banget. Tuh, kecil kan? Kamu kan masih merasa kayak sarung. Kayak kalau orang sholat sarungnya tuh tebel kan? Oke. Kamu suka Nah, pakai sarung? sekarang kita latihan. Latihan supaya Andira kecil. Ya, tetap ya benar. Nah, kecil-kecil, gulungnya ke bawah. Kita bantuin Bisma yang udah jago. Oke, udah jadi, udah dibantuin Bis. Rapi ya. Lumayan. Saya Seru, coba bantu. seru, gayanya seru. Emang ini secara dasar. Kamu lebih mau dikeluarin apa dimasukin? Aku nyaman dikeluarin sih. Keluarin. Cobain ya. Cobain. Nah, supaya nggak ketarik, ini ditahan gitu. Ya, doang kan? benar. Tahan aja. Oke, kita percantik dengan komponen terakhir yaitu selendang. Kayaknya cocok untuk pakai selendang putih. Tadi mau pakai selendang hitam tapi kayaknya lebih seru, lebih eksperimental untuk selendang putih. Iya. Kalau buat Andira kita pakai selendang lilac. Nah, cara pakai selendang. Cara pakai Posisinya selendang, kayak oh tadi. iya diajarin dulu ya. Dipegang gini. Posisinya kayak tadi, yang sedikit Andira adalah kanan, kalau Bisma kiri. Digulung 2 kali. Diputar. Ini di tengah. Ya, di sini. Gini. Ya, oke, betul. Diputar 2 kali udah. Diikat sekali gini. Yang ini, yang panjang, dipegang gini. Nah, betul. Kayak simpul sepatu, masukin ke sini supaya dia nongol dari lubang ke Keluar. atas. Oh, oke. Ini. Lalu masukin gitu, betul. Nanti dia akan nongol ke atas, betul. Tariklah si simpulnya itu. Nah, Bisma lagi-lagi rapi, tinggal Andira rapiin. Kamu lihat kaca dulu. Coba. Kalau misalkan ini udah selera masing-masing, ada yang 2 ini tetap pingin dipertahankan rumbanya. Kalau misalkan kalian pingin minimalis, tinggal si lebihannya diselipin aja Oh. ke dalam. Nah, Kayak gini bagus ya? selera, atur aja. Yang paling suka gimana? Kalau Andira emang suka gitu, tapi saran aku yang kecil diselipin. Ini ya? Ya, itu diselipin ke dalam itu. Benar. Aku baiknya gimana? Mungkin selipin satu. Oke, biar nggak terlalu ini. Luar biasa pasangan kita satu ini. Bagus-bagus terus loh ya. Kita beri apresiasi sebesar-besarnya. Tampilan kedua ini. Gimana tampilan kedua? Kalau tadi Andira dulu, sekarang Bisma dulu. Oh, saya Kayaknya ada ketinggalan sepatu gak sih? Oh iya. pintar sekali. Terima kasih sudah mengingatkan. Kita pilih sepatunya. Kamu mau sepatu apa, Dir? Kayaknya yang sendal itu bagus gak sih? Boleh dong. Bagus. Lebih kayak Kita coba.
Buat Bisma yang seru, Coba cloud sekali ya. boleh dong. Oke. Tara, sudah ganti sesuatu. Gimana nih tampilan kedua? Dimulai dari Bisma dulu. Lebih santai. Santai ya? Nggak terlalu banyak pattern dan warna kali ya. Jadi, Tapi suka? suka banget. Suka ya? Casual, justru maksudnya sehari-hari kayak gini. Sehari-hari bisa kayak gini banget. Emang gue sengaja pengen nunjukin bahwa kain tuh bisa dipakai buat keseharian juga. Sangat bisa buat keseharian. Betul. Dan misalkan kalau biasanya keseharian kalau di PVJ, di Ciwok, biasanya kan ada pasangan datang tapi datangnya pakai kaos, satunya I love my girlfriend, I love my boyfriend gitu kan. Sekarang udah nggak zaman. Iya, gitu kan. kita nggak punya tuh Nggak barang-barang punya yang kan? sama. Nah, ya udah, yang harus punya Punya adalah bis. Oh iya. Oh. punya kan? Oh iya, saya lupa. Punya kan? Nah, biar makin kentara, tapi tetap berkebudayaan. Yang dipunyain adalah kain yang kayak gini. Iya sih. Dan yang seru karena memang maksudnya ini kan Sunda banget, terus digabungin sama budaya Nusantara lainnya juga. Jadi seru kan? Oh ternyata bisa ya. Gitu. Sangat bisa. Menarik. Andira Ayo. gimana? Kalau dari aku ini kayak colorful, terus lebih feminin, tapi Oke. masih masuk ke apa ya, outfit keseharian aku juga banyak nih yang Yang banyak warna-warni kayak gini. Iya. Tenang lah, tahu gua. Weh. Tahu banget gua. Oke, dari 1 sampai 10 berapa nih? Siapa Andira? dulu? Andira. 10 sih. 10 lagi? Saya 9. 9. 9 lah, biar ada Bedanya gitu. dinamika Biar lah. Andira 10 terus. Ya lumayan, rata-rata 9,5, rata-rata 10. Berarti sukses nih ya. Yeay, sukses banget. Luar biasa. Oke. Luar gembira nih. Mau dong pesan-kesan dari Andira dan Wisma Coba. terhadap pengalaman di Rombak Gaya kali ini. Kesannya kayak seneng banget karena aku bisa belajar cara pakai yang baru, karena aku punya kain pun kayak ini bingung gimana ya cara pakainya, masih merosot-merosot gitu. Ya. Terus kayak di sini kayak bener-bener diajarin banget, dan aku bisa aplikasi ini nih di rumah nanti kalau misalnya mau foto atau mau pakai kemana-mana gitu. Jadi banyak belajar juga cara pakai kainnya. Terus udah sih kayak keseluruhan aku suka sih. Seru. Ya, seru ya, sih. Menyenangkan ya. Menyenangkan. Buat saya yang paling penting kan edukasinya ya, informasinya gitu. Informasinya yang Bijak, sangat tiba-tiba jadi bijak gitu. yang justru ketika kita pakai tuh kita memenuhi rasanya gitu, tahu gitu dari mana gitu, menghargai apa yang kita pakai, itunya sih gitu yang kayaknya ini perlu terus dikasih ya, Betul. dikasih tahu sama anak-anak muda terutama. Aku pun akan coba melaksanakannya gitu. Oh, harus banget. Kan biasanya di hari-hari misalnya kalau ke undangan doang atau ke bukan yang casual tiap hari gitu. Aku Ya. pengen cobain sih Harus. pakai kain tiap hari. Nah, ditunggu nih ya janjinya ya. Kita lihat Nanti coba kalau kegiatan keseharian vlog Wah, Wisma vlog. dan Andira pakai kain apa Nggak mungkin, gitu. hai guys, nggak mungkin, saya nggak Biar dia mungkin. pakai kain. Kita Coba tunggu. kalau ada jual beli atau ini kasih tahu ya. Iya, ya. Siap. Kita tutup episode perdana edisi 2 Sejoli di Rombak Gaya kali ini. Kalau teman-teman tertarik dengan gaya-gaya yang kayak gini, kabarin kira-kira pasangan siapa yang pengen diajakin sama gua atau sama pewara-pewara lainnya buat di Rombak Gayanya. Akhir kata, gua mau undur diri, Bisma dan juga Andira turut undur diri. Terima kasih sudah menonton. Saksikan di episode Rombak Gaya selanjutnya. Merdeka! Merdeka.